Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan manusia dan peradaban. Saya Nurgaza Prastiaji. Saya Jokolam Bono. Saya Muhammad Marwah Ganja. Saya Yudhino Pilio. Saya ada juga. Saya Nana Widianto. Saya Gigawan. Dan ini presentasi dari kelompok kami. Ada sebagian yang jadi ini cuma sebagai yang pakai presentasi. Babnya yaitu manusia dan peradaban. Mempunyai isu pengertian adab dan peradaban, manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Yang ketiga, evolusi budaya dan peradaban. Pengertian adab. Adab berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Pengertian peradaban menurut ahli. Menurut Huntington, peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang didirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Kunchorningrat, peradaban ialah bagian-bagian kebudayaan. Peradaban ialah bagian-bagian kebudayaan yang maju, bersifat halus dan indah. Yang ketiga, menurut Oswald Spence, tahun 1880 sampai 1936, kebudayaan ialah wujud dari seluruh kehidupan adat, industrial, filsafat, dan sebagainya. Peradaban ialah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi atau sudah mati. Peradaban menurut Alden Small, peradaban adalah kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan menurut Alfred Weber, peradaban mengacu pada pengetahuan praktis dan intelektual, serta sekumpulan cara yang bersifat teknis yang digunakan untuk mengendalikan alam. Dan menurut Ibnu Khaldun, peradaban sebagai organisasi sosial manusia, kelanjutan dari proses tamadun atau semacam organisasi lewat ashabiyah atau group feeling, dan merupakan keseluruhan kompleksitas produk pemikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, dan agama yang membedakannya dari yang lain, tetapi tidak monolitik dengan sendirinya. Kesimpulan adab dan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan, dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain. Yang kedua, peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Yang ketiga, peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang didirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Keempat, peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pemikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakan dari yang lain. Terakhir, yaitu peradaban adalah wujud kebudayaan sebagai hasil kreativitas manusia, baik yang bersifat material berupa benda-benda yang kasat mata dan dapat diraba, seperti candi Borobudur, bangunan gedung atau rumah, mobil, peralatan kerja, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi manusia yang tinggi. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan memiliki kepercayaan luhur menunjuk perilaku pada manusia. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cinta, rasa, dan bangsa. Manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Kehidupan masyarakat itu akan mencipta ketenangan, kenyamanan,
gelombang pertama sebagai tahap peradaban pertanian, di mana dimulai kehidupan baru dari budaya Meranu yang Manamis atau agraris. Gelombang kedua sebagai tahap peradaban industri, penemuan mesin uap, mesin pokoknya revolusi industri. Gelombang ketiga yaitu sebagai tahap penemuan IT, TI, komunikasi, dan komputer atau alat komunikasi. Ya, selanjutnya energi alam sebagai mesin industrialisasi perdagangan dan imperialisme. Yang ketiga ada third wave tahun 1970 sampai tahun 2000. Terdiri dari teknologi komunikasi, transportasi, energi alternatif, dan kerusakan lingkungan. Ini adalah evolusi budaya. Itu akibat positifnya memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan, menyejahterakan kehidupan masyarakat. Akibat negatif, merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan, memperburuk sendi-sendi kehidupan, merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Wujud peradaban. Wujud peradaban moral adalah nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan moral atau kesusilaan dan kesopanan atau akhlak. Norma, aturan-aturan atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu secara bersalah, baik atau buruk. Etika, nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Bisa juga diartikan sebagai artikel sopan santun. Estetika berhubungan dengan segala sesuatu yang mencakup dalam keindahan, mencakup kesatuan atau unity, keselarasan, balance, dan kebalikan, kontras. Wujud peradaban. Norma merupakan aturan atau pedoman yang digunakan dalam menentukan sesuatu baik atau buruk, betul atau salah. Ada beberapa jenis, diantaranya norma masyarakat, norma hukum, norma agama, dan sebagainya. Selesai dari kami. Pertanyaan, kita buka dalam Ya, saudara-saudara, ASEAN, saudaranya Palembang. Kalau bertanya silakan. Sesi pertama kami buka 3 pertanyaan dulu. Ya, Yunan, silakan. Ya, benar, Yunan sudah ada. Setiap pertanyaan nanti juga dapat poin. Enggak soalnya. Ya, saya Tanya. Jawab nanti dapat poin. Lompat. Slide kaitan. Ini slide kaitan. Wih, ini kaitan, Jo. Namanya
Evolusi. Diulang. Evaluasi. Ya. Evolusi. Perayaan. Perbedaan kebiasaannya. Oh, ya. Masih seluruh terus. Ini ya. Pada gelombang pertama itu manusia masih berusaha untuk bercocok tanam, belum mengenal sebuah teknologi ataupun tentang listrik ataupun mobil. Jadi yang gelombang kedua, evolusi manusia berubah, pola pikirnya sudah berubah. Dia sudah membentuk membuat mesin lagi seperti kayak mobil ataupun listrik. Beda dengan gelombang pertama yang belum mengetahui apa-apa. Dan untuk gelombang ketiga dia berevolusi lagi dengan kemampuan yang lebih maju lagi tentang membahas tentang sebuah IT ataupun teknologi seperti sistem digital ataupun yang lainnya. Gimana? Geruk. Ya, saya tambahkan untuk evolusi budaya sebenarnya. Gelombang pertama itu ada lagi yang berburu memburu. Berburu sejarah. DPO lain zamannya pun Nah, ini kan gelombang pertama misalnya. Gelombang pertama kan di situ kan cocok tanam. Manusia terbaik berarti. Misalkan menanam padi. Nah, kita kan kalau yang pertama untuk evolusi budaya yang pertama dia mengandalkan alam aja. Jadi dia tumbuh padi itu tumbuh hanya mengandalkan alam. Jadi tumbuh wis ke alam itu. Kalau alam yo gelombang kedua wis evolusi industri kan sudah ada evolusi industri. Jadi sudah ada pupuk. Jadi padi itu dipupuk, cepat tumbuh, dibaca, kedua, gelombang ketiga bisa lagi, pakai teknologi TI, teknologi inovasi. Ya untuk pertanyaan Septian, itu perbedaan budaya dan peradaban. Saya mau coba PS. Ini PS.
perbedaan budaya dan peradaban yes baik. Peradaban kan berasal dari adab, yaitu akhlak, kesopanan dan kebawasan perilaku seperti. Kayak budaya lah ya budaya yang ini kan. Yo, bedone gak bedone. Misalnya kebudayaan itu, DE itu bisa berkembang. Kalau peradaban sudah sesuatu yang kompleks, di mana manusia itu wis tidak bisa lagi berkembang. Kalau itu loh, asal kebudayaan yang wujud dari seluruh masyarakat. Ya maksudnya
dari peradaban pengertiannya. Dan kedua, manusia sebagai makhluk beradab, masyarakat beradab. Jadi adab ini juga berpengaruh ke manusia sendiri sebagai makhluk yang beradab. Jadi manusia itu makhluk yang dianugerahi menggunakan martabat serta potensi kemanusiaan yang tinggi untuk mengembangkan kehidupannya lagi. Jadi peradaban yang lebih maju. Sumber yang ketiga, evolusi budaya dan wujud peradaban. Jadi evolusi budaya itu peradaban kan nggak selalu stuck di zaman itu saja. Jadi akan terus berkembang dan menurut Alvin dibagi menjadi tergerak. Ya itu saja menurut Bapak kami. Mana kasih Bang Yo? Oke, sip tulis. Sekian maksudnya itu dulu. Jadi pertama kami tutup, dilanjut kedua, 3 pertanyaan lagi. Wes bro kemarin. Nama saya Muhammad Jofi. 280. Yang ini saya tanyakan adalah kelompok 4. Tadi kan sudah sebutkan banyak tentang evolusi budaya. Kita kan mengenal evolusi dan revolusi. Ya, apa bedanya evolusi dan revolusi itu? Sebutkan contohnya. Bogor. Anda bertanya, kami menjawab. Wes. Ya. Keruk. Perbedaan manusia makhluk beradab dan masyarakat beradab apa? Perbedaan manusia makhluk beradab dan masyarakat beradab. Perbedaannya mas?
serta berlaku sopan. Tapi kan kemarin kan saya di Indonesia ada seorang polisi yang mengenai seorang polisi sendiri karena berusaha tahan beras. Nah itu masa di kemudian harga antara bahkan sementara kan dia seorang polisi mas. Kenapa dia namanya melakukan seperti programasi? Mungkin waktu itu kan nama juga manusia, pasti dia itu mempunyai rasa bela. Mungkin waktu itu dia tidak bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mungkin waktu itu juga itu beban pikirannya terlalu banyak. Dan itu banyak pikiran. Jadi kalau mas sendiri kalau orang sendiri tidak pada masa mas itu sendiri pacarnya. Oh mas, kedengaran. Jadi kalau mas banyak pikirannya terlalu banyak aja. Terus mas kesal sama pacarnya sendiri tidak masa mas langsung bunuh pacarnya sendiri. Kembali ke diri masing-masing Bandung simpannya. Apa yang belum pacaran sampai enggak mas? Saya tadi. Itu kan ini kalau katanya mas itu kan misalkan saya punya pacar ya, saya tuh beban pikiran banyak ya. Terus saya punya pacar dan saya akan sama pacar saya, apakah saya akan membunuh pacar saya? Itu kan tidak. Saya itu kembali ke diri saya sendiri. Bagaimana saya itu berpikir sendiri gimana ya? Mungkin saya tuh bisa apabila saya tuh mempunyai masalah ya, mungkin saya akan mengambil air wudhu terus sholat. Biar pikiran saya terfokusasi dan biar nggak sampai terjadi peristiwa seperti pembunuhan.
Sensor. Naik jauh, naik dulu. Pertanyaannya resiko. Resiko dari evolusi budaya. Resiko yang positif memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dan resiko yang negatif, merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan memperburuk kondisi kehidupan. Merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Ya. Gini ya Mas, kan tadi kan katanya kan gini, pertama kan saya tidak tahu apa ya. Terus akhirnya manusia itu tahu bagaimana itu IT dan bagaimana cara melakukan sesuatu ya. Bahkan misalkan kita gini, kita sudah menyukai sesuatu ya, pasti kan kita kan mempunyai rasa malas. Oh ternyata sudah ada ngapain kita buat lagi, pasti itu akan menghambat. Dari mungkin sekarang kan seperti waktu zaman dulu masih menggunakan kalau sekarang kan masih ada semua sekarang di HP. Terus biasanya manusia bikin yang canggih kan kita kan beberapa teknologi untuk memperbaiki hidup. Kemajuan itu IT atau teknologinya atau menghambat kemajuan diri manusia sendiri. Kalau yang maksudnya itu kan bukan menghambat kemajuan IT-nya. Yang ada katakan apa? Kan misalkan kita sudah menemukan sesuatu ya, pasti kan terkadang manusia punya sesuatu ini. Kalau saya sudah menemukan sesuatu ya udah selesai. Berarti itu nggak menghambat perkembangan IT tadi. Yang itu menghambatnya itu menghambat diri yang menemukan tadi, yang manusianya. Yang kalau yang IT-nya pasti kan ada generasi baru kan ya, generasi baru yang ingin menyempurnakan penemuan ini tadi. Dan yang menemukan pertama kali ini pasti akan merasa bangga karena karya sudah diteruskan oleh orang lain. Biasanya manusia kan punya rasa tua. Ya. Mungkin dengan ini ya. Ya kembali lagi kan ini. Mungkin kan misalkan ada seseorang
semoga saja ada yang bisa meneruskan ciptaan saya tadi. Gimana? Sekian sesi 2. Kalau ada sesi 3, siapa yang mau bertanya lagi?